Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrullah dari kelas M20F, NIM 10572110720. Saya akan menjelaskan perilaku biaya dan penetapan harga transfer. Ini merupakan mata kuliah akuntansi manajemen. Adapun dosen pengampu Muhammad Nur Abdi, SE, MM. Langsung saja pada perilaku biaya aktivitas atau cost behavior. Ini merupakan bagaimana mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau output. Ini mendeskripsikan biaya, kemudian apakah sebenarnya ketika keluaran perusahaan ini bertambah, apakah biaya kemudian dalam perusahaan tersebut itu bertambah ataupun sebaliknya. Adapun dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Ini merupakan biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya akan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas ini berubah. Dalam artian bahwa jumlah biaya ini itu tetap sama walaupun output atau keluaran dari perusahaan itu sifatnya variabel begitu. Contohnya sewa mesin. Sewa mesin ini ya, walaupun produksi dalam satu bulan dari perusahaan ini 0, itu tetap dia akan membayar 3 juta rupiah. Dan kemudian ketika dalam perusahaan memproduksi jumlahnya umpamanya 100 ataupun 1000 unit, tetap bahwa sewa mesin dalam sebulannya itu adalah 3 juta rupiah. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Ini merupakan biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Berarti bahwa biaya variabel ini adalah biaya yang kemudian sifatnya naik turun. Umpamanya contoh biaya listrik. Biaya listrik ya, dalam bulan pertama outputnya itu 60.000 atau 60.000 ya. Biaya yang kemudian dikeluarkan per bulan adalah 12.000 rupiah. Dan bulan kedua dia memproduksi barang 180.000 unit pada bulan tersebut. Otomatis biaya listrik yang kemudian dikeluarkan itu akan sifatnya naik, umpamanya 40.000 rupiah. Dan kemudian yang ketiga adalah biaya campuran atau mixed cost. Ini merupakan biaya yang memiliki biaya tetap dan biaya variabel. Dalam artian biaya campuran ini ada 2 unsur. Yang pertama, biaya tetap dan biaya variabel itu sendiri. Contohnya gaji karyawan. Contoh gaji karyawan karyawan pertama itu gaji pokok ya. Gaji pokok itu 3 juta. Gaji pokok ini merupakan biaya tetap itu sendiri. Dalam perusahaan ini membuat sebuah peraturan bahwa komisi dalam per unit suatu barang itu adalah 100.000. Semakin banyak yang kemudian barang gaji karyawan yang pertama ini, semakin banyak memproduksi barang per unitnya akan dikenakan 100.000 rupiah. Dalam artian ini gaji lembur ya, biasanya ini gaji lembur yang kemudian dalam satu unit ditambah 100.000. Jadi ketika dia memproduksi lebih banyak per unitnya, gajinya akan bertambah. Dan begitu juga karyawan yang kedua, ketika dalam unit dia bisa menghasilkan barang berlebih, dia akan menghasilkan gaji pun akan banyak begitu. Dan begitu pula sebaliknya, ketika dia tidak memproduksi barang yang ini, dia tidak akan mendapatkan komisi.
ataupun bisa jadi dia akan mendapatkan gaji pokoknya saja. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya manfaat perilaku biaya aktivitas. Ini manfaatnya adalah mengkaji perilaku biaya yang memiliki beberapa manfaat, antara lain memudahkan dalam membuat perencanaan biaya, memudahkan dalam pengendalian biaya, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Bila dilihat dari perilaku biaya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Baik, adapun materi yang kedua adalah penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer ini adalah perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam definisi, harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan maupun pusat laba itu sendiri. Adapun penentuan harga transfer, ada 4 penentuan cara menentukan harga transfer itu. Yang pertama, harga transfer berdasarkan pasar. Artinya bahwa harga transfer ini berdasarkan harga pasar, itu dipandang sebagai penentu harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi per unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasarnya. Pada sisi divisi penjual, ada kemungkinan untuk memperoleh profit, dan pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Bahwa harga yang kemudian yang beredar atau penjualan barang ini sesuai dengan harga yang ada di pasar ataupun yang ada pada wilayah perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah harga transfer berdasarkan biaya. Ini merupakan perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa itu sendiri. Dalam artian bahwa perusahaan menggunakan metode ini untuk menetapkan harga transfer. Dia melihat bahwa berapa sih harga produksi suatu barang ini, dan berapa kira-kira biaya yang kemudian dikeluarkan ketika transfer barang satu ke divisi satu umpamanya, ataupun dalam lingkup perusahaan itu sendiri, berapa biaya yang kemudian dikeluarkan. Yang ketiga adalah harga transfer berdasarkan negosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasi harga transfer yang diinginkan. Dalam artian, dalam penetapan harga transfer ini ada yang kemudian sistem negosiasi antara divisi satu dengan divisi yang satunya, bahwa di sini penentuan harga transfernya ini tergantung dari kesepakatan dari negosiasinya nanti. Yang kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah penentuan harga transfer berdasarkan arbitrase. Penentuan harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah divisi mengenai keputusan akhir. Pendekatan ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Dalam artian ada yang kemudian yang sebagai penengah untuk bagaimana perusahaan ke depan ini akan lebih baik, ya, tanpa menganggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi, ya, seperti itu. Baik, langsung yang ketiga adalah cara kerja harga transfer. Harga transfer masih bisa dilakukan dalam akuntansi dan perpajakan selama itu masih berada dalam pemilik atau kontrol yang sama. Harga transfer ini berlaku untuk transaksi lokal atau transaksi antar negara, dengan catatan masih berada dalam satu perusahaan yang sama. Baik, teman-teman sekalian, bahwa harga transfer ini itu sifatnya pada umumnya itu
berada di dalam satu perusahaan yang sama. Harga transfer yang kemudian uh, yang dilakukan itu berada dalam perusahaan itu sendiri atau perusahaan yang sama. Banyak contoh-contoh yang kemudian bisa diambil, bahwa seperti brand umpamanya Adidas ataupun Nike, itu bisa dijadikan, kan dia memiliki perusahaan pusat umpamanya di luar negeri, dan perusahaan cabangnya ada juga di Indonesia. Kemudian membutuhkan barang baku yang di Indonesia membutuhkan barang baku umpamanya, ya dia bisa membelinya di perusahaan yang satu, atau tapi berada pada lingkungan satu perusahaan itu sendiri dalam brand Nike atau Adidas itu sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya sasaran penentuan harga transfer. Ada 4 sasaran penentuan harga transfer. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyelesaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Bahwa di sini itu memberikan informasi yang sesuai pada masing-masing usaha untuk bagaimana antara biaya dan pendapatan perusahaan itu sendiri, ditahu informasinya berapa harga umpamanya biaya dan kemudian total dan segala macamnya itu. Yang kedua, itu menghasilkan keputusan yang bertujuan sama, maksudnya sistem harus dirancang agar kepentingan yang meningkatkan laba per unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga adalah membantu mengukur kinerja ekonomi dari tiap unit perusahaan. Adanya penentuan harga transfer ini itu membantu mengukur kinerja ekonomi dari tiap unit usaha itu sendiri. Dan terakhir adalah sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Itu adalah merupakan sasaran penentuan harga transfer. Kita sudah menjelaskan mengenai sasaran penentuan harga transfer. Yang kemudian selanjutnya adalah karakteristik harga transfer. Adapun karakteristik harga transfer itu ada 3. Yang pertama adalah masalah harga transfer hanya timbul jika defisit terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba dan harga transfer, atau berdasarkan nilai barang atau jasa yang ditransfer. Ini merupakan unsur yang signifikan dalam bentuk biaya penuh produk yang diproduksi, defisit pembeli. Jika nilai barang atau jasa yang ditransfer tidak signifikan, tidak masalah dalam perusahaan itu sendiri. Yang kemudian yang kedua adalah bagian defisit penjual. Harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer menentukan pendapatan atau unsur laba sebagai dasar pengukur kinerja defisit dalam satu perusahaan. Yang ketiga adalah harga transfer merupakan alat untuk mempertegas divisionalisasi dan diversifikasi untuk menetapkan barang atau jasa yang ditransfer antar divisi dalam satu perusahaan. Selanjutnya, masalah penetapan harga transfer. Ada masalah yang kemudian dalam penetapan harga transfer. Yang pertama itu evaluasi kinerja yang akurat, yaitu berarti bahwa tidak satupun manajer divisi akan memperoleh manfaat atas beban manajer divisi lain. Ketika divisi yang satu yang mendapatkan beban, divisi lain ini tidak mendapatkan beban seperti beban divisi satu dalam perusahaan. Yang kedua adalah kesesuaian tujuan, berarti bahwa manajer divisi memilih tindakan-tindakan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Bahwa manajer divisi ini memilih tindakan-tindakan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang ketiga adalah otonomi divisi, berarti bahwa manajemen pusat tidak boleh mencampuri kemandirian manajer divisi dalam membuat keputusan.
masalah penetapan harga transfer adalah berkaitan dengan upaya menciptakan sistem yang secara simultan ketiga sasaran di atas tersebut. Bahwa persoalan-persoalan penetapan harga transfer ini bukan diatur oleh divisi puncak ya atau manajer, akan tetapi ini adalah kepala divisinya masing-masing menentukan berapa kemudian harga transfer yang akan digunakan. Baik, yang terakhir itu tujuan penetapan harga transfer. Kita sudah membahas persoalan harga transfer. Jadi tujuan dari penetapan harga transfer ini yaitu untuk mengevaluasi prestasi divisi secara akurat. Artinya, tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Kesetaraan tujuan berarti bahwa para manajer mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya. Tetap terjaga otonomi divisi, artinya tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajemen divisi dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.